Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Widyasuti, CGP Angkatan 10 dari SMA Nagreg, akan mempraktekkan supervisi coaching. Saya berperan sebagai supervisor. Saya Diana Taridawati berperan sebagai coach. Saya Yani Hardiani berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Yanti, sehat-sehat Bu. Bu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya di WA, hari ini kita akan coba untuk menerapkan supervisi observasi, dimana kita mulai dari praobservasi ya Bu ya. Nah, pada praobservasi ini Ibu ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu Diana ya? Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk melakukan praobservasi ini ya Bu. Pada kesempatan ini, kemampuan yang ingin saya kembangkan sebagai coach ya Bu adalah kemampuan untuk mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Oh iya, ya begitu ya Bu ya. Jadi Ibu ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kemampuan coaching dalam mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Betul begitu Bu? Betul Bu. Baik, kalau begitu pada bagian mana nih atau dengan cara bagaimana nanti Ibu ingin saya untuk membantu Ibu dalam mengamati kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin diamati pada tahapan coaching, pada bagian bagaimana saya dapat mendengarkan dengan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Karena akhir-akhir ini saya kurang fokus gitu Bu dalam mendengarkan aktif. Mungkin efek dari banyaknya tugas Bu. Iya betul ya Bu ya, terkadang kita kalau untuk mendengarkan itu membutuhkan konsentrasi penuh ya Bu ya, tidak teralihkan oleh yang lain, betul kan ya Bu ya? Betul Bu, itu banyak pikiran gitu. Iya betul Bu. Nah menurut penilaian Ibu nih, sejauh mana penilaian Ibu terhadap kemampuan Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Jadi sejauh mana kemampuan Ibu menilai diri Ibu tentang kemampuan Ibu untuk mendengarkan secara aktif ini Bu? Penilaian saya, mungkin saya sudah bisa mendengarkan saat coach berbicara, tetapi terkadang belum memperhatikan secara penuh apa yang menjadi kata kunci dari coach. Untuk itu saya berlatih mendengarkan dengan rasa. Dan ya seperti itu Bu, jadi saya kurang menangkapnya apa yang dimaksud dari apa yang dibicarakan oleh coach tersebut gitu Bu. Iya, ya betul Bu. Pada dalam tahapan mendengarkan dengan rasa itu, saat kita mendengarkan coach dengan penuh, sebetulnya itu membutuhkan konsentrasi yang betul-betul full ya Bu ya. Nah sehingga bisa membantu kita nantinya. Nah jadi kalau saya tidak salah tangkap nih dari yang Ibu bicarakan tadi, intinya Ibu ingin mengembangkan bagaimana bisa melakukan coaching, di mana bisa memperhatikan coaching, mendengarkan coaching dengan mendengarkan secara penuh dan mendengarkan dengan rasa. Betul begitu ya Bu ya? Betul Bu, betul sekali. Dari yang Ibu tadi sampaikan atau ungkapkan ke saya, apa harapan Ibu setelah kita secara bersama-sama melakukan observasi ini Bu?
setelah selesai pertemuan ini, mungkin ya yang saya harapkan ya Bu, saya dapat lebih memahami bagaimana cara mendengarkan dengan aktif, dengan mempraktekkan mendengarkan dengan metode rasa. Seperti Oh itu. iya. Berarti intinya Ibu ingin mempraktekkan atau ingin lebih mengembangkan dalam mendengarkan secara aktif tersebut, kemudian menggunakan pendekatan dengan metode rasa tadi ya Bu ya. Nah mungkin untuk tahapan berikutnya setelah praobservasi ini, nanti Ibu akan mempraktekkan coaching dengan coachingnya. Saya akan mencoba mengamati apa yang ingin Ibu kembangkan, dan nanti kita akan coba berbicara lagi, berdiskusi lagi, apakah yang menjadi harapan Ibu di observasi ini sudah terlaksana, kemudian apa yang memang menjadi kekuatan Ibu dalam melaksanakan itu. Saya sampaikan semoga Ibu bisa melakukan coachingnya dengan nyaman, kemudian dengan berjalan lancar. Setelah itu kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya untuk membicarakan apa yang menjadi tujuan Ibu dalam coaching yang sudah Ibu lakukan. Saya akan mencoba mengamati Bu apa yang sudah Ibu lakukan itu. Bagaimana Bu Diana? Betul Bu, ya jadi harapan saya ketika melakukan coaching nanti apa yang diharapkan tercapai ya Bu, dengan metode rasa dan juga alur tirtanya tersampaikan Bu, yang mana dalam alur tirta itu dalam tujuan, identifikasi dan rencana aksi lalu tanggung jawab bisa terlaksana dalam kegiatan coaching nanti ya Bu. Iya, tepat sekali Bu, sudah luar biasa. Ibu sebenarnya sudah betul-betul memahami bagaimana alur coaching yang sesungguhnya ya, kita menggunakan berbagai metode. Tadi Ibu sudah memahami lebih dalam tentang alur tirta. Nah, mudah-mudahan nanti dengan metode rasa, di mana sebetulnya metode rasa ini juga kalau kita lihat alurnya sama dengan alur tirta, kita dikembangkan dalam hal itu. Saya coba untuk mengamati Ibu selama melakukan coaching. Selamat melakukan coaching Bu, semoga lancar dan semoga coachingnya akan memberikan pembelajaran untuk kita semua. Ya, sampai ketemu lagi Bu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yeni? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ibu Diana sendiri kabarnya Bu gimana hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Kita akan melakukan coaching hari ini ya Bu. Ya Bu, terima kasih untuk kesediaan Ibu meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Baik, apa Ibu sudah siap? Sudah Bu, saya sudah siap. Dalam kegiatan coaching di sini saya mungkin akan melakukan dalam alur tirta ya, yang mana yang pertama yaitu tujuan. Apa tujuan dalam kegiatan coaching hari ini? Tujuan Ibu apa? Dalam kegiatan coaching hari ini saya ingin berbagi pemikiran Bu tentang bagaimana cara penanganan murid yang melanggar aturan sekolah. Karena selama ini siswa yang melanggar aturan sekolah dan sudah diperingati banyak tetapi masih mengulang Bu, masih kembali mengulang dengan pelanggaran yang sama, sehingga membuat wali kelas dan guru BK sering mengeluhkan penanganan siswa yang berulang tetapi tidak berdampak pada perubahan sikap siswa Bu. Begitu ya. Dari yang saya perhatikan dan saya dengarkan cerita Ibu tadi tentang penanganan siswa yang melanggar peraturan dan mengulanginya kembali setelah diperingatkan ya Bu, apa betul seperti itu? Iya Bu, betul Bu. Peluang apa yang bisa Ibu ambil dari kejadian tersebut Bu?
Peluang yang saya lihat nih Bu dari kejadian tersebut, saya ingin menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah, dan saya tuh ingin berbagi gitu tentang segitiga restitusi itu. Sudah Ibu laksanakan kegiatan Baru segitiga restitusinya? baru saya rencanakan Bu. Oh, seperti itu ya. Apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah siswa yang bermasalah tersebut, Ibu? Yang pertama, saya akan melakukan berbagi informasi Bu, berbagi informasi tentang apa itu penerapan segitiga restitusi kepada rekan sejawat, kemudian kepada wali kelas, kepada guru BK, dan juga kesiswaan, agar memiliki visi yang sama Bu dalam penanganan siswa. Setelah itu, saya menerapkan tahapan segitiga restitusi tersebut dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Dimulai dari validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan juga yang terakhir yaitu komitmen Bu. Begitu ya, mungkin Ibu harus lebih banyak untuk mengidentifikasi bagaimana siswa tersebut melakukan banyak pelanggaran yang sama seperti itu. Apa Ibu selain melakukan tindakan restitusi, segitiga restitusi, ada hal lain yang mungkin Ibu rencanakan? Nah, selain menerapkan segitiga restitusi, saya juga ingin bahwa penanganan siswa ini bisa satu suara Bu, mulai dari kesiswaan, kemudian BK, wali kelas, dan guru. Jadi semua itu harus punya satu suara dalam menangani siswa Bu. Betul sekali ya Bu, terkadang kita punya tujuan yang seperti ini, namun guru lain berbeda dengan kita ya Bu, sehingga kita tidak satu suara dan diabaikan oleh siswa tersebut ya Bu, begitu ya Bu, betul? Betul Bu, betul sekali. Nah, untuk melaksanakan rencana Ibu, mungkin ada tindakan lain selain dari harus suara yang sama seperti itu. Saya dalam melaksanakan tindakan ini, saya butuh dukungan Bu, yaitu dukungan dari kepala sekolah, kemudian kesiswaan, guru BP, wali kelas, dan juga seluruh guru umumnya untuk seluruh warga sekolah Bu. Jadi dalam melaksanakan aksi ini, saya tidak bisa bergerak sendiri, saya harus dapat dukungan dari semua pihak itu Bu. Mungkin Ibu bisa diidentifikasi dari rekannya, mungkin teman siswa tersebut, mengapa siswa tersebut selalu melanggarnya. Sudah Ibu tanyakan kepada temannya? Nah, untuk menanyakan kepada teman, saya mungkin ada beberapa kali ya Bu, tapi yang namanya teman mungkin seperti membela atau menyembunyikan mungkin ya Bu ya, kalau apalagi bertanya kepada temannya gitu. Jadi seolah-olah yang dilakukannya itu tidak melanggar gitu Bu, kalau saya bertanya kepada teman, khususnya teman dekat siswa tersebut. Betul ya, kalau teman pasti akan menyembunyikan kejelekan temannya ya Bu. Iya Bu, betul sekali. Lalu dari pemaparan yang Ibu berikan, itu sudah luar biasa ya, tindakan-tindakan yang sudah Ibu lakukan juga sudah baik sekali, dari mulai mengidentifikasi siswa tersebut, dari temannya, identifikasi dirinya juga, lalu melakukan segitiga restitusi, yang mana dari tindakan melakukan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan juga, lalu membuat komitmen terhadap siswa, itu sudah Ibu lakukan dalam segitiga restitusi. Setelah perbincangan ini, mungkin bagaimana perasaan Ibu dalam menangani permasalahan ini? Setelah saya melaksanakan
pembicaraan dengan Ibu, dengan sesi coaching ini, saya merasa lega, Bu. Jadi apa yang saya pikirkan selama ini yang menjadi unek-unek saya, sekarang lebih plong gitu, Bu, setelah saya ceritakan kepada Ibu, dan Ibu juga membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya tuh punya solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, baik, semoga dapat memberikan pencerahan ya Bu dari hasil coaching kita hari ini. Ya, Bu Yeni, semoga dapat memberikan pencerahan dari hasil coaching kita hari ini ya Bu, dan mendapatkan hasil mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan yang Ibu hadapi, dan pasti ada solusi dari setiap permasalahan ya Bu. Baik, Bu. Apa mungkin ada unek-unek lagi Bu? Sepertinya sudah, Bu. Setelah saya tadi memaparkan apa yang saya rasakan kepada Ibu, saya sekarang sudah jelas, Bu, arahnya mau seperti apa, mau menyelesaikannya dengan bagaimana. Jadi saya sudah merasa cukup dan saya ingin segera melaksanakan rencana saya tadi, Bu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, Bu. Baik Bu Yeni, semoga apa rencana Bu Yeni bisa terwujud ya dengan baik, bisa terlaksana dengan baik. Begitu ya Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan coaching kita memberikan hasil yang terbaik ya Bu buat Ibu. Amin, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Bu Diana. Waalaikumsalam Ibu. Siang. Iya, luar biasa ya Bu ya. Tadi saya juga mengikuti bagaimana Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Ternyata Ibu sudah luar biasa dalam menerapkan tahapan tirtanya. Nah, bagaimana setelah tadi Ibu melakukan coachingnya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam melakukan coaching terhadap tujuan yang ingin dicapai, Bu? Baik Ibu, saya rasa saya sudah dapat melakukan kompetensi coaching pada tahapan mendengar dengan aktif dan menerapkan dalam metode tirta. Iya, iya, baik Bu. Jadi Ibu secara sadar sudah memahami bahwa Ibu sudah menerapkan bagaimana caranya mendengarkan aktif dan menggunakan metode tirta serta menerapkan metode rasa. Betul begitu ya Bu ya? Betul. Nah, kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi kepada saya, nah kira-kira apa yang menjadi alasan atau yang bisa membuat Ibu merasakan atau menilai diri Ibu seperti yang tadi Ibu sampaikan kepada saya? Selama melakukan coaching tadi ya Bu, saya sudah dapat memperhatikan kata kunci yang dibicarakan coaching, yang mana ada siswa yang selalu melanggar peraturan seperti itu. Dan saya juga memberikan sinyal, mendengarkan seperti gitu ya. Lalu saya juga melakukan mengangguk dan ada kontak mata dengan coach saya Bu. Betul Bu, apa yang Ibu sampaikan kepada saya juga itu saya amati dari supervisi yang saya lakukan terhadap Ibu, bahwa Ibu sudah melakukan hal tersebut ya, sudah memberikan sinyal saat berbicara, kemudian ada kontak mata, kemudian Ibu sudah berhasil menemukan kata-kata kunci yang memang sering diucapkan oleh coach Ibu. Nah, dari hasil penilaian Ibu tadi terhadap apa yang Ibu lakukan, berkenankah Ibu seandainya saya menyampaikan apa yang menjadi hasil pengamatan saya, Bu? Silakan Ibu, dengan senang hati saya mendengarkan hasil pengamatan Ibu. Mangga Ibu. Iya, baik, saya coba paparkan apa yang menjadi hasil pengamatan saya ya Bu ya. Semoga ini menjadi masukan untuk Ibu, kemudian menjadi
hal yang baik juga bagi saya untuk dalam hal menginspirasi saya. Secara umum yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik, Bu. Ibu sudah menerapkan alur tirta dengan baik, sudah runut, kemudian tahapan-tahapan alur tirtanya sudah berkembang, sudah kelihatan. Begitu pula saat Ibu menerapkan metode mendengarkan dengan aktif. Nah, Ibu juga sudah menerapkan metode rasa, di mana Ibu sudah memberikan memperhatikan teman berbicara Ibu, coach Ibu dalam berbicara, Ibu sudah memperhatikan dengan baik, kemudian Ibu memberikan appreciate terhadap coach Ibu, di mana Ibu seperti Ibu sampaikan kepada saya tadi sudah melakukan kontak mata, kemudian Ibu juga sudah memberikan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh yang baik gitu, seperti mengangguk dan lain sebagainya. Namun demikian ada sedikit masukan Ibu, seandainya Ibu berkenan dari yang saya amati tadi, dari pembicaraan yang saya sampaikan, dari yang dari Ibu sampaikan ke saya dan saya mengamati tadi, ada hal yang mungkin bisa sebetulnya Ibu kembangkan ke depannya. Nah, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachi, secara umum Ibu sudah memberikan pertanyaan dengan baik, tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut masih bersifat pertanyaan yang terbuka ya Bu ya, sehingga belum membimbing coachi secara utuh. Nah, mungkin kedepannya Ibu bisa melatih bagaimana menemukan kata kunci yang nantinya bisa memberikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka, tetapi pertanyaan terbuka tersebut akan membimbing coachinya untuk berpikir lebih dalam. Mungkin itu sedikit masukan dari saya Bu, seandainya berkenan, tapi dari hasil pengamatan saya seperti itu mungkin Bu. Iya betul Bu, betul sekali. Nah karena dari awal itu kan kendala saya itu dalam hal mendengarkan aktif, sehingga mempengaruhi saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu ya, sehingga mungkin kurangnya fokus saya, sehingga saya kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bu. Saya juga merasa ya Bu, maaf sekali, dan pertanyaan saya itu mungkin masih yang standar-standar aja, sehingga kurangnya coachi itu kurang motivasi gitu ya, keluar ide-ide dari coachi itu. Nah itu Bu ya, terima kasih atas masukannya Bu. Betul. Ya, sama-sama Bu Diana. Tidak perlu canggung ya Bu ya. Memang membuat atau menemukan kata kunci itu terkadang sulit ya Bu. Jadi kita butuh proses, tapi Ibu sudah luar biasa dalam melakukan ini gitu. Itu hanya sedikit masukan saja. Nah, mengenai tadi yang kita bicarakan tentang apa yang sudah menjadi kelebihan Ibu, kekuatan Ibu. Nah, rencana Ibu atau tindak lanjut Ibu selanjutnya setelah sesi kita melakukan supervisi praobservasi ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan apa yang memang menjadi yang sudah menjadi kekuatan Ibu, kemudian yang memang perlu ditingkatkan? Ya Bu, saya akan terus berlatih ya Bu, dan meningkatkan kemampuan yang terbaik saya, seperti tadi memberikan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga akan berlatih untuk memfokuskan saya dalam mendengarkan aktif ya. Saya akan berlatih dengan rekan sejawat saya di sekolah saya Bu, untuk meningkatkan kemampuan saya ini Bu. Iya, luar biasa ternyata ya semangat Bu Diana untuk pengembangan kompetensinya, luar biasa Bu. Saya kasih aplaus ya. Mudah-mudahan dalam peningkatan kompetensi kita sebagai guru itu akan berjalan dengan baik. Jadi apa yang Ibu lakukan juga menginspirasi saya untuk selalu melakukan refleksi ya Bu ya, agar pengembangan diri kita itu lebih berkembang. Nah,
pertanyaan terakhir mungkin Ibu, yang saya sampaikan di praobservasi ini. Dari sesi praobservasi atau dari proses yang kita lalui ini Bu, dari praobservasi, kemudian proses supervisi yang dilakukan, dan sekarang di akhir di pasca observasi, dari semua tahapan proses itu kira-kira apa sih yang Ibu dapat dan apa yang Ibu rasakan? Baik Ibu, saya lebih memahami bagaimana cara membantu mengembangkan diri rekan sejawat dengan metode coaching ini ya, yang mana kita bisa sharing gitu ya, berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Dan dalam proses coaching ini juga membuat kita lebih nyaman ya, apa yang menjadi unek-unek, menjadi kendala kita kalau sudah terbuka, kalau sudah dibicarakan, sudah bisa plong gitu ya Bu. Jadi alhamdulillah ya dapat membantu kegiatan coaching ini. Betul ya Bu ya, alhamdulillah, semoga betul-betul memberikan manfaat, dan saya pun banyak belajar dari Ibu, terutama semangat Ibu untuk mengembangkan diri dan rekan Ibu luar biasa, itu menginspirasi saya. Semoga tetap menjadi guru yang luar biasa Bu, selalu berkembang, selalu melangkah dan membawa rekan-rekannya juga melangkah bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan dampak yang positif untuk Ibu, dan kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Luar biasa Ibu, selamat mengembangkan diri. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Ibu.